lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Masya Allah, berapa menit lagi nih kita menuju berbuka nih, Masya Allah ya. Dan di sisa waktu ini mari sama-sama tetap kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa di rumah bisa mewakili pertanyaan semuanya ya. Dan ini kita sudah pilihkan pertanyaannya. Yang pertama, mohon izin guruku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Syekh Fikri Thariq. Ini dari Edsa Fitri ya. Terima kasih sudah mengirimkan pertanyaannya. Boleh nggak sih seorang pendidik mendidik anak didiknya dengan cara yang keras? Cara yang keras. Ya. Kalau dulu kan guru-guru ngaji kita pakai selepetan, pakai kemoceng gitu kan, dijewer gitu kan. Kalau sekarang bahaya itu bisa dituntut. Pertama, kan. Saya ingin sampaikan tidak ada guru yang kita bisa salahkan. Tapi kan zaman itu kan keadaannya berubah terus. Berubah dan keadaan berbeda. Ya, yang penting kalau bisa kita memang mengajar itu paling bagus dengan cara-cara yang sabar. Ya kan? Ada kalimat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah orang itu ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, artinya dengan akhlak yang baik dan dengan nasihat yang baik. Nah, kemudian yang kedua, kita ajarkan anak-anak itu kalau sekarang itu bil hub, dengan cinta. Ya, dengan cinta. Tapi kita tidak bisa menyalahkan yang dulu. Nggak bisa. Dulu memang mungkin pas buat kita. Cara cintanya buat mungkin kita. Seperti itu. Iya, cara benar. Cintanya seperti itu. Iya. Nah, kalau kita juga bisa jadi seperti ini karena guru-guru mulia kita. Ya, artinya kita sudah kelewatan kali zaman dulu bagaimana ya Beb ya. Nah, jadi kalau sekarang lebih pada hal-hal yang kelembutan itu lebih mengena dengan cinta tadi itu, bil hub, dengan cinta. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan sahabatnya tadi, saya sampaikan dengan cinta. Kalau dia sudah cinta sama kita, dia pasti cari tahu terus apa yang kita mau, apa yang kita suka, dia turuti. Nah, tapi itu memang butuh kesabaran. Insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan kepada para guru kekuatan untuk bersabar menghadapi murid-muridnya. Karena kalau guru mencetak murid itu pahalanya jauh lebih besar. Suatu saat muridnya menjadi orang-orang mulia, orang-orang besar, maka apa? Maka gurunya bisa menikmati hasilnya sampai di alam kuburnya dan sampai yaumul qiyamah. Insya Allah. Pahalanya nggak berhenti-berhenti ya? Nggak berhenti-berhenti. Itu pahala multi level tuh kalau bilang tuh ya. Pahala barokah asal jangan dosa multi level. Nauzubillah min zalik ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua. Mohon izin guruku Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Ini pertanyaan dari Yuli Nars ya. Bagaimana caranya agar kita menikmati proses belajar agar tidak bosan? Karena godaan bermain games katanya nih. Atau dengan teman jauh lebih menyenangkan. Oke. Baik, di antara kiat-kiatnya dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu disebutkan, pertama di antaranya seorang murid nyambung tadi Syekh Fikri Thariq bil hub, harus ada perasaan senang dulu kepada guru. Harus ada perasaan cinta dulu kepada guru. Jangan ngelihat mata pelajarannya apa, tapi tanamkan di hati rasa cinta, rasa hormat, rasa memuliakan, rasa senang terhadap gurunya. Ini kan beda. Zaman kita sekolah yang berbau hitung-hitungan, kayak matematika misalnya, kimia misalnya, itu udah dianggap pelajaran killer. Makanya udah gak suka lebih dulu dengan mata pelajarannya, itu akan kebawa kepada gurunya. Ini yang bahaya. Jadi kalau mau ilmu itu nyangkut di otak kita, cintai dulu gurunya. Kalau sudah mencintai guru, memuliakan, menghormati, nanti Allah akan bukakan pemahaman kita tuh.
apa yang diajarkan oleh guru kita yang kita cintai itu akan masuk ke dalam otak dan hati kita. Masuk bukan cuma ke dalam otak, tapi ke dalam hati. Ini yang bikin lama, ini yang membekas. Makanya kalau ada orang hebat, Wan Ali, jangan ngelihat kesuksesan orang itu. Kalau ada orang hebat di dunia ini, sesungguhnya yang hebat berdiri di belakang orang tersebut. Ada dua. Pertama orang tuanya. Yang kedua guru-gurunya. Itulah orang-orang hebat yang menciptakan ia dikenal oleh semua orang. Jadi yang hebat bukan cuma individunya, tapi orang yang berdiri. Dengan mencintai guru, diharapkan ilmu itu akan menyangkut di otak, bersemayam dalam hati. Wallahu Akbar, Masya Allah tuh ya. Dan kalau nggak salah juga cium tangan guru penting biar dapat barokah ilmunya. Ya takzim sama guru. Jangan pada songong sama guru, ntar ilmunya nggak berkah ya. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan dan mohon kesediaannya guru kita Al-Ustadz Febri Sugianto. Ini ada pertanyaan Ali bacain, mohon maaf. Dari @imams ya, S ya. Bagaimana caranya seorang penderita diabetes agar bisa kuat puasa? Ya, bismillah. Yang pertama adalah memasang niat tadi di malam hari. Itu dulu. Memang penderita diabetes ini kan ada beberapa, ada tipe A dan ada tipe B. Ya, ada beberapa penderita diabetes yang memang tidak dianjurkan puasa, ada penderita diabetes yang dibolehkan puasa. Tapi sebenarnya kalau bahasa tentang puasa, kalau mau dicoba perlahan, insya Allah dua-duanya bisa. Ya, dua-duanya bisa. Jadi lakukan niat di malam hari, ya. Lalu yang kedua tawakal kepada Allah. Ya, tawakal kepada Allah, ya, insya Allah nanti akan bisa. Jadi tidak ada penderita diabetes ya yang nanti yang bahasanya sama. Apakah penderita alergi bisa sembuh? Dalam dunia medis tidak bisa sembuh. Tapi setelah kita katakan kenapa tidak bisa sembuh? Karena mereka dilarang yang makan apa yang menyebabkan alergi. Sedangkan bagaimana tubuh membentuk anti alergennya kalau misalnya kita dilarang untuk memakan yang menyebabkan alergi? Nah, maka kita harus mencoba menguatkan tubuh kita sehingga memunculkan antigennya. Nah, jadi sehingga penderita diabetes tadi aman untuk melakukan puasa. Jadi niat di malam hari. Masya Allah, ini penting banget yang namanya niat ya. Niat ini penting banget ya. Ada power di belakang niat ini ya. Jadi kalau misalnya kita ada niat untuk Allah, insya Allah Allah mudahin semuanya ya. Baik, terima kasih. Dan alhamdulillah ada pertanyaan dari Neng Nada ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Ustadz, ada yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz Febri. Ada teman saya Ustadz, dia sudah makan kurma setiap berbuka puasa, tapi terkadang masih suka merasa radang. Itu kenapa ya Ustadz? Bismillah. Nah, jadi kurma ini Ibnu Qayyim mengatakan memiliki 3 karakter sifat. Yang pertama panas, lembab, dan kering. Nah, rasa kering pada kurma ini bisa menyayat pencernaan kita. Nah, makanya Imam Muslim pernah meriwayatkan pada saat dia mengkonsumsi kurma banyak terjadi peradangan hebat pada tenggorokannya. Nah, maka sebagian ulama mengatakan kurma itu yang nakal adalah kulitnya. Ya, jadi yang kurang baik itu adalah kulitnya. Maka munculnya rendaman kurma. Ya, apa kata Nabi? Aku senang minuman yang dibuat oleh wanita dari Habasyah, yaitu nabis, rendaman kurma yang dibuat di malam hari diminum pagi hari. Ya, jadi tujuannya sebenarnya adalah untuk menjaga supaya kulit kurma ini tidak masuk ke dalam tubuh kita. Karena kulit kurma ini keras dan menyayat pencernaan kita sehingga terjadi peradangan hebat pada tenggorokan kita. Nah, lalu pertanyaannya tadi nyambung. Ini saya sedikit nyambung. Apakah penderita diabetes tadi boleh makan kurma? Karena kan sunnahnya makan kurma. Ya, jadi disinilah keajaiban ya bahwa kurma madu untuk penderita diabetes aman asalkan dua-duanya asli. Bagaimana kita mencari kualitas kurma yang bagus? Kita lihat dari serat kulitnya itu masih kelihatan garis-garisnya tidak mengkilat. Kalau mengkilat biasa sudah dikasih pengawet. Ya, jadi kita lihat seratnya. Jadi seratnya semakin kelihatan dan warnanya dop, berarti kurma itu masih asli dan bagus. Ya, nah ini silakan penderita diabetes boleh makan kurma karena di dalamnya adalah tidak hanya satu tunggal gula, ya, tapi di dalamnya ada fruktos dan ada glukos. Beda dengan gula pasir yang sukros. Nah, sukros inilah yang bahaya. Jadi kalau bahasa penderita diabetes tidak boleh makan yang manisnya ini tunggal, bukan multi. Ya, makanya kalau kita makan kurma manisnya itu beraneka ragam.
Ya kalau kita makan madu atau kita minum madu beraneka ragam manisnya. Nah ini menandakan bahwa gula yang ada pada kurma dan madu ini adalah multi, tidak hanya satu. Yang bahaya itu kalau dia tunggal. Ya, jadi sukros akhirnya menyebabkan diabetesnya naik. Nah, jadi untuk intinya untuk mengamankan supaya kita tidak terjadi peradangan hebat, maka kupas kulit kurma terlebih dahulu. Kalau tidak mau lama, rendam saja kurma, nanti kulitnya mudah dilepas. Wallahu a'lam bishawab. Oke, waduh aku malah sama kulit-kulitnya biasanya. Oh, itu bermasalah di situ ya Ustadz ya. Cukup ya Neng Nada ya. Cukup, terima kasih Ustadz. Iya, Masya Allah. Waduh, banyak banget ilmu yang kita dapatkan ya. Jadi memang sunnah tapi ada caranya juga, ada akhlaknya juga, ada waktu yang terbaiknya juga ya. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah setelah ini kita akan berdoa bersama. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.